Kita cerita-cerita udah main ke studio, ketemu bandnya Aldi. Ternyata Aldi tuh ngebandnya sama Raffi Ahmad gitu kan. Mimpi kita untuk mendirikan sebuah perusahaan bersama tuh tetap lanjut walaupun aku udah keluar dari Lila gitu. Dan project pertamanya justru Lila dengan vokalis barunya Aryo. Tapi on air dan di acara Billboard Award gitu. Pada saat check sound tuh nggak ada penontonnya. Begitu ada penonton, begitu semuanya udah live, ternyata berubah semua. Mulai panik. Aku sekarang tuh lagi les vokal. Ya ampun, masa sih? Sampai sekarang sih juga masih ada yang baper lah, masih menyesali kenapa Naga harus keluar dari Lila. Udah lama Naga kenal sama Raffi, gimana sih sosok Raffi di mata Naga? Nah setelah kita latihan jam 1 sampai jam 3 kita latihan, itu jam 5 pagi dia masih pergi syuting dulu sebelum ikut manggung sama kita jam 4 sorenya. Karena kita memang nggak mau juga rilis karena desakan netizen. Teman cerita Inventory. Ketemu lagi nih bareng sama aku Indi Arisa. Dan kali ini akan seru nih. Indi akan ngobrol sama seorang penyanyi asal Pekanbaru yang dia itu udah warawiri di industri musik cukup lama. Dia juga sempat sama band sebelumnya dan kini sekarang dia tergabung dengan Ada Band. Tapi dia juga punya proyek solonya. Tapi sebelum itu Indi mau ngucapin terima kasih juga buat L Hotel Royal Bandung yang alamatnya ada di Jalan Merdeka nomor 2. Karena Indi udah staycation di sini dan seru banget dengan semua fasilitasnya. So thank you so much buat L Hotel Royal Bandung. Dan langsung aja yuk kita ngobrol-ngobrol barengan sama Naga. Halo Naga, apa kabar? Halo Indi, sehat alhamdulillah. Wah, apa kabar? Baik juga. Ini Indi mau ngucapin congratulations dulu dong buat Naga yang baru aja rilis single terbarunya. Yeay! Oh, thank you. Makasih. Iya, baru kemarin tuh. Sebenarnya rilis digital itu 3 Agustus. Terus musik videonya 24 Agustus kemarin sih. Jadi masih fresh banget lah. Oke, jadi Iya. ini dalam bulan yang sama rilis single and then langsung rilis video klipnya juga gitu ya. Iya, benar. Oke, tapi sebelum nanti kita bahas nih tentang single terbaru dari Naga, nah ini pengen cerita-cerita dikit lagi nih background-nya lagi dari Naga. Mungkin kalau misalnya kemarin-kemarin tuh banyak yang ngira Naga ini kan baru tampil solo ya setelah cabut dari Lila gitu. Nah, pada saat waktu masih bareng sama Lila, ini 2018, Naga kan sempat ada proyek solo juga tuh yang Menikmati Cinta. Iya. Oh, nah waktu proyek solo itu udah ada rencana keluar dari Lila belum sih waktu pas udah ngegarap si ya udah gue akan solo sendiri nih gitu. Sebenarnya belum sih. Jadi sebenarnya aku tuh pertama kali masuk ke industri musik Indonesia tuh justru jadi penyanyi solo dulu di. Jadi I see. tahun 2005 itu di ajang pencarian bakat namanya Cipta Lagu Populer. Cilapop? Ya, Yes. Nah itu aku nyanyi lagu judulnya nulis lagu sekaligus nyanyiin juga judulnya Aku di Sampingmu. Jadi itu duluan tuh rilis bareng sama Tito waktu itu di lagu yang Ku Benci Kau Dengan Cintaku, dia juara 1, juara 2-nya Aku di Sampingmu itu. Ya 2006 baru akhirnya bikin Lila gitu loh. Lila rilis 2008, terus setelah 10 tahun bareng Lila baru bikin lagi solo yang Menikmati Cinta 2018 itu kan. Terus waktu itu sih belum sih, maksudnya semuanya bisa sharing sejalan lah antara Lila dengan project solonya juga. Nah sampai di 2019 memutuskan untuk lebih serius lah. Di penghujung tahun 2019 itu memang aku dihadapkan dengan sebuah pilihan. Sepanjang tahun 2019 aku jalanin Lila masih, terus project solonya juga sama, satu lagi jadi additional vokalisnya Ada Band kan sepanjang tahun 2019 itu. Akhirnya kayaknya nggak mungkin nih kalau dijalanin semuanya, dan agak aneh juga misalnya ada 2 band vokalisnya sama gitu. Yes. Ya, kan nggak lucu misalnya Lila manggung vokalisnya Naga, terus Ada Band manggung vokalisnya Naga juga gitu. Kebayang nggak kalau satu gig ternyata lebih bingung nggak tuh? Oh iya, jadi misalnya satu gigs yang manggung ada Naga, ada Lila, ada Band, terus yang perform Naga semua. Iya. Terus adalah dirimu semua ya yang on stage. Iya, makanya akhirnya ya udah harus buat keputusan kan, harus buat pilihan, ya udah bicara baik-baik sama teman-teman Lila, akhirnya memilih untuk lebih serius bersolo karirnya, plus bergabung dengan Ada Band gitu.
Oke. Nah, terus udah gitu juga di akhir Februari kemarin kan Naga juga sempat ngeluarin single solo tuh ya, yang Mm, judulnya Kita Yang Beda. mm. Nah, itu kan lagu ciptaan Naga tapi pernah dinyanyiin sama Firza kan di Iya bener, 2015 gitu. bener. Yang karakternya classic rock gitu kan. Nah, sekarang akhirnya dibawain sama Naga versi akustik tuh Mm. itu gimana tuh gitu? Kenapa akhirnya Naga memutuskan untuk nyanyiin lagu ulang, nyanyiin lagi si Kita Yang Beda Lagu itu? itu ya. Jadi pas di Kayak awal tahun aku mundur dari Lila, terus bergabung balik lagi ke Alpha Record, karena Lila itu kan tadinya di Alpha Record tuh, dari tahun 2007 sampai 2014. hmm, Terus kita sempat pindah ke Trinity tahun 2014 sampai 2019 Januari. Nah 2019 tuh kita udah jalan sendiri tuh. Project Lila terakhir itu yang bareng aku, yang featuring sama Gia Indrawari, yang judulnya Janji. Itu. Nah, akhirnya di awal tahun 2020 fix aku announce bahwa oke, Naga nggak lagi di Lila. Nah itu akhirnya project solonya aku balikin ke Alpha Record. Tempat di mana ada Firza juga gitu. Nah akhirnya aku bilang sama Alpha juga, sama tim di Alpha Record, oke ini dari Naga mengundurkan diri dari Lila, jangan sampai terlalu lama nih untuk rilis single barunya gitu. Nah, sementara kan nyari lagu kan juga nggak gampang kan. Akhirnya ya udah kita pilih tuh katalog lagu-lagu yang ada di Alpha, salah satunya lagu yang pernah aku tulis buat Firza tahun 2016, judulnya Oke. Kita Yang Beda. Ya udah kayaknya lagu ini oke nih, secara notasi juga beda dengan lagu-lagu yang aku tulis buat Lila kan. Jadi ya udah dipilih lagu Kita Yang Beda, di aransemen ulang buat bridging ke single baru yang baru rilis ini, yang Tuhan Berkata Lain yang baru rilis ini. Ini pure lagu baru kan yang sekarang, yang single sekarang. Oke, ya. Jadi memang sebetulnya ya udah ya, ini lagu buatannya Naga juga gitu loh. Kayak ya it's okay akhirnya dinyanyiin ulang dengan versi aransemen yang beda dan lain-lain gitu ya. Nah, Iya benar. terus sampai akhirnya sekarang rilis lagi, berarti total ini udah 3 ya berarti ya as a Single solo. solonya 4 berarti. Aku di Sampingmu 2005, tapi lama-lama tuh Oh iya, jalannya. itu lama banget. Pakai cuman 2 sebelumnya, yang Aku di Sampingmu 2005 tuh masih pakai nama Indra Sinaga. Terus 2018 Menikmati Cinta tuh masih Indra Sinaga juga. 2020 Kita Yang Beda baru Naga aja. Dan sekarang yang Tuhan Berkata Lain juga Naga aja gitu. Jadi sebenarnya Oke. 4 sih singlenya. Oke, berarti 4 single ini ya. Nah, kalau untuk yang latest itu proses pembuatannya ini pertanyaan standar banget. Cuma kayak, maksudnya Naga kan as a singer-songwriter juga gitu. Itu gimana sih ceritanya bisa dapet si lagu ini gitu dari lirik siapa? Biasanya kan songwriter tuh bisa katanya ya menyerap energi orang lain. Kalau misalnya dia cerita, tiba-tiba dibikin jadi lagu gitu. Apa ini dari cerita teman sekitar atau gimana tuh inspirasinya? Jadi memang kemarin pas mau mutusin single baru yang setelah Kita Yang Beda ya, Di, tuh aku lagi punya 2 cerita sih, lagi punya 2 cerita yang personal banget gitu. Jadi lagi nggak yang lewat baca buku atau lewat dari curhatan teman atau dari dengerin lagu lain. Jadi benar-benar aku tulis memang dari hal-hal yang lagi terjadi dekat banget dengan aku di akhir-akhir ini. Salah satunya pengunduran diri dari Lila. Itu. Terus satu lagi adalah dikaruniai keturunan setelah 8 tahun penantian nikahannya. Ada 2 lagu itu tuh aku tulis. Itu satu tentang suasana hati pada saat harus membuat keputusan sebesar itu gitu kan, 14 tahun bareng dan akhirnya mengundurkan diri. Yaitu jadilah lagu Tuhan Berkata Lain itu. Yang satu lagi yang tentang dapat keturunan setelah penantian yang lama ada lagi. Nah tadinya kita kebingungan tuh mana yang mau dirilis duluan gitu, antara lagu yang Tuhan Berkata Lain ini yang baru rilis atau yang satu lagi. Kita sepakat lagu itu yang rilis duluan, terus di arrangement sama Rizky, namanya Rizky itu A&R sekaligus musik director di Alpha Records. Sharing, kita cari arrangementnya. Kebetulan aku lagi senang dengan musik-musik Indonesia 90-an. Musik-musik Indonesia 90-an, jadi aku kasih referensinya, aku pengen musiknya seperti ini, yang benar-benar analog, musik, orkestra, big band. Akhirnya ya udah disepakatin, jadi deh lagu Tuhan Berkata Lain dengan arrangement seperti yang sekarang yang teman-teman dengerin. Oke ya, jadi jangan lupa buat teman-teman juga sekarang udah bisa dengerin dong. Di digital platform udah ada semuanya. Udah ada di semua ada digital platform, musik videonya ada di channel YouTube-nya Alpha Records. Oke, di channel YouTube-nya Alpha Records. Sip, jangan lupa nanti teman-teman dilihat ya. Nah, terus kita kalau misalnya pengen ngikutin perjalanan karirnya Naga nih di industri musik ini kan kayaknya I can say you start from zero gitu ya, dari Pekanbaru, habis itu cabut ke Jakarta, waktu itu sama bandnya judulnya lagi, namanya Kapsul. Ya kan? Tahu banyak ya, ini ya. Nah, ini kan punya
punya harapan dong pengen sukses gitu di musik. Lalu akhirnya Naganya stay di Jakarta dan akhirnya masuk ke maksudnya ngetokin label lah gitu. Sedangkan beberapa temen yang lain kan kayaknya balik ke Pekanbaru tuh ya. Meanwhile stay gitu kan ya. Sempat ikut juga tuh yang katanya casting iklan, habis itu jadi bintang iklan. Dan ini katanya ceritanya tuh standar kayak orang kebanyakan yang nganterin temen, taunya temennya nggak keterima, kitanya yang keterima. Ya, itu real loh. Terjadi ya? Iya, real, terjadi bener. Jadi bener-bener pada saat di Jakarta bertahan, terus nganterin demo sana sini dengan harapan demonya bisa diterima. Ternyata kan untuk memperdengarkan karya ke publik, kalau sekarang mungkin tanpa melalui record label, kita punya kesempatan lebih besar karena kan sosial media juga jaringannya udah lebih luas. Kita bisa bangun sosial media sendiri. Kalau dulu kan benar-benar mengharapkan ada produser gitu, punya link yang bagus ke media gitu kan, makanya ketok pintu tuh dari label satu ke label lainnya. Nah ternyata nggak semudah itu gitu, nggak cukup waktu sebulan 2 bulan untuk bisa langsung diterima produksi rilis album, ternyata nggak begitu gitu kan. Ya udah di Jakarta jurus bertahan hidupnya cobain aja gitu, cobain casting, cobain segala macam. Nah tiba-tiba ada temen yang casting iklan, ya udah coba nganterin dia, terus diminta untuk casting bareng, ternyata akhirnya diterima walaupun waktu itu jadi pendamping karena pemeran utama di iklan itu Aldiansyah Taher. Aldi Taher, oke. Aldi Taher ketemu Aldi ternyata sama-sama ngeband, Aldinya main bass, aku vokalis, ketemu kita cerita-cerita udah main ke studio, ketemu bandnya Aldi, ternyata Aldi tuh ngebandnya sama Raffi Ahmad gitu kan. Si radio band itu kan ya? Ya, radio band itu. Yang vokalisnya tadinya Irwansyah. Nah, pada saat itu Irwansyah mungkin memang udah sibuk juga. Ya. Agak kesulitan waktunya. Ya itu, tiba-tiba aja ya udah Naga sempat gabung juga tuh sama radio band itu. Gitu. Yeah. Tapi akhirnya habis itu baru yang si Cilapop itu tadi juara. Ya itu Cilapop pun aku nggak ngirimin lagu aku dan tidak pernah berniat untuk ikut kompetisi gitu. Aku orangnya kan nggak terlalu suka ikut kompetisi sebenarnya gitu. Jadi gitarisnya radio namanya Mende itu ngirim lagu. Jadi radio tuh pada saat itu udah sempat manggung dari pensi satu ke pensi lain. Tapi otomatis personil lain termasuk aku udah punya harapan nih sama radio band ini. Tapi ternyata Raffi pada saat itu juga udah mulai sibuk banget gitu, udah mulai sibuk banget gitu kan. Akhirnya Mende mulailah cari peluang-peluang yang lain juga, termasuk dia kirim tuh lagu yang kita tulis bareng ke salah satu kompetisi yang dulu namanya belum Trans 7, namanya masih TV7. Iya, I know. Ya udah dia kirim ke situ, ternyata malah masuk gitu, lagunya masuk. Jadi benar-benar kayak perjalanan aku di dunia musik, selain memang aku mempersiapkan kayak nulis lagunya, terus memang ngeband juga, ketemu dengan orang-orang yang sinkron gitu. Akhirnya memang mengikuti arusnya aja gitu. Tiba-tiba ada yang ngirim demo lagunya ke ajang pencarian bakat dan masuk final kayak gitu. Dan pada saat itu jadi penyanyi pun aku nggak daftar. Jadi aku datang sama Mende, sama si yang nulis lagu ini. Datang waktu itu penyelenggaranya kan TV7 sama Sony BMG. Sony BMG masih merger waktu itu. Datang, ini yang nyiptain lagu nih, aku di sampingmu, Mende sama Indra Sinaga. Terus dari penyelenggara, ya udah ini Indra, waktu itu belum Naga tuh namanya tuh, masih Indra Sinaga. Belum pakai nama panggung Naga. Ya udah ini Indra ikut aja nih audisi buat nyanyi. Langsung ikut audisi aja tuh, besoknya langsung ikut audisi, ternyata masuk juga gitu. Jadi udah ngalir gitu. Iya, benar-benar kayak semesta mendukung ya gitu. Iya. Walaupun effortnya bukan dari diri sendiri, dari lingkungan tuh ada aja gitu yang kayak ngirimin dan lain-lain gitu. Nah, berarti kan Naga ini udah ngalamin dari perbedaan era itu tadi ya gitu, dari yang tadi ibaratnya ngetok-ketokin label, berarti kan ngalamin juga tuh dari yang konvensional kayak misalnya lewat kaset atau CD jualannya, sampai sekarang serba digital yang kayaknya setiap musisi bisa bikin medianya sendiri dari sosial media mereka itu gitu kan ya. Nah, kalau dari Naga sendiri gimana sih ngelihat dan juga nanggepin perpindahan si dua fase ini gitu? Iya, memang setiap zaman pasti berubah ya. Berubah dari cara mungkin mengerjakan musiknya, berubah dari cara orang mendengarkan musiknya juga beda gitu. Kalau dulu dari zamannya kaset, kita produksi, terus jualan kaset sama CD, terus tiba-tiba sekarang udah digital. Atau mungkin proses produksi juga udah berbeda, proses berpromosi juga udah beda gitu. Dulu benar-benar harus jalan dari radio satu ke radio yang lain, sekarang kita bisa promosi by daring, itu bisa online kayak sekarang gitu, itu beda banget. Jadi perubahannya ya memang harus diikutin sih, dari kalau dulu kita harus jalan dari satu radio ke radio lain, sekarang memang harus membangun media sendiri karena masing-masing personal itu udah jadi media sekarang gitu. Benar-benar kita
kita bisa tahu ada lagu baru tuh bahkan bukan dari media online, bukan konvensional. dari mana, tapi dari teman kita sendiri gitu kan yang lagi mutar di IG story atau di story sosial media aja. Jadi bener-bener apa ya? Makin seru sih sekarang, makin seru, makin banyak peluangnya, kemudian makin banyak kompetisinya juga makin serius karena segala genre udah punya segmentasinya sendiri-sendiri, udah punya penggemarnya sendiri-sendiri. Kalau dulu media besar ya, media yang secara besar bisa mendikte pasar bahwa merek A, misalnya merek A, oh ini band paling bagus nih, band paling booming lagunya gitu. Kalau sekarang kan nggak bisa. Jadi benar-benar yang setiap orang bisa mendengarkan apa yang dia mau lewat cara yang dia mau juga gitu. Jadi kalau dia tidak menemukan yang dia suka dengan salah satu media, dia akan cari di media yang lain. Ini benar-benar seru sih sekarang. Setuju, exactly. Jadi kayak ibaratnya setiap orang bisa jadi media untuk satu sama lain gitu kan ya, gitu. They can create their own media dan udah gitu juga kayak kitanya juga bisa benar-benar pakem nih bikin personal branding apa yang kita mau untuk dilihat sama orang gitu kan ya. Benar-benar. Udah makin spesifik sih sekarang. Betul, benar-benar kayak pilihannya juga makin banyak dan kita benar-benar makin bebas. Ya, aku pengennya gini, yang lain kayak gitu ya silakan aja gitu kan ya. Nah, dari Naga sebagai berarti apa ya? I would say musisi gitu pelakunya gitu ya. Kalau dari segi pendapatan nih, sebenarnya lebih menguntungkan mana sih dari Naga sebagai penyanyi dan songwriter tadi gitu versi yang konvensional waktu itu gitu ya, atau yang digital sekarang justru? Sebenarnya kalau dulu pada saat penjualan, kalau Lila tuh masih di antara peralihan lah ya. Jadi dia juga tidak mengalami era-era seperti mungkin kita ngomongin Sheila on 7, Padi, atau Peter Pan yang pada saat dia rilis album 3 juta kopi gitu ya, 3 jutaan kopi lah. Sheila on 7 itu kalau nggak salah 3 album pertama selalu di atas 1 juta kopi gitu kan. Nah Lila itu sudah mulai ada di era transisi antara penjualan fisik ke digital, walaupun digitalnya pada saat itu RBT. Jadi yang kayak ya bener orang dengerin lagu tuh hanya 15-30 detik lewat nada sambung gitu kan, peralihan. Nah memang ada beberapa album Lila, kalau nggak salah ada dua album Lila yang akhirnya pada saat itu untuk mensiasati penjualan fisik akhirnya harus kerjasama bundling dengan gerai makanan. Kita ngalamin itu. Nah itu kalau kita bicara secara revenue-nya menguntungkan karena kan memang udah dibanding misalnya 300 keping CD, 300 keping CD untuk satu album itu pada saat di tahun 2008 untuk bisa jualan satu album 300.000 keping CD itu aja udah susah gitu. Udah jarang lah yang bisa, kalau nggak salah yang bisa sampai 1 juta tuh tinggal T.O.C. Rosa waktu itu. Itu pun melalui bundling juga. Bundling dari gerai makanan juga, bukan real dari toko CD karena dari 2008, 2009, 2010 tuh toko CD udah mulai tutup satu-satu. Sampai sekarang kita nyari toko CD juga udah susah kan. The power of fast food ya, dibikin bundling. Bener. Itu udah perubahannya tuh. Nah akhirnya, kalau digital secara RBT pada saat itu, eranya Lila, aku pada saat aku masih di Lila, sempat menikmati itu. Dari tahun 2009 sampai tahun 2011. Jadi itu ada 3 tahun berarti ya. 3 tahun tuh kita sempat menikmati jaya-jayanya jualan RBT itu. Sampai akhirnya di Oktober 2011 perubahan dari Menteri Menkominfo waktu itu. Waktu itu kan sempat ada yang dianggap ilegal ya, injeksi RBT tanpa persetujuan orang aktifkan, itu kan sempat masalah itu. Itu down tuh. RBT down, hancur-hancuran, down semuanya. Akhirnya sekarang mulai masuk ke platform digital. Nah, menurut aku sih kalau secara platform digital sekarang kalau kita bandingkan secara revenue head to head dengan yang dulu penjualan CD, mungkin angkanya belum sebanding dengan yang dulu. Karena memang Indonesia sendiri menurut aku masih masa transisi antara teman-teman yang mendownload secara legal, misalnya iTunes, Spotify, segala macam, pasti belum akan ada seperti yang dulu. Belum ada yang mendownload sampai 1 juta orang, kayak gitu belum kan. Jadi mungkin secara penghasilan digital yang sekarang dengan penjualan fisik yang dulu, menurut aku sih belum sebanding kalau kita compare-nya secara revenue. Tapi on progress akan bisa sebanding bahkan lebih karena ke depan semuanya serba digital kan. The thing is kita memang lagi on the way aja ya. Kita lagi on the way. Belum bisa kayak disamain, tapi ini akan kesana kok ya, benar. Digital ini gitu ya. Ini kalau misalnya dari teman-teman geng Ada Band gimana nih menanggapi project solonya gitu, kayak Naga as a soloist dan juga Naga as vokalisnya Ada Band. Nah, jadi memang pada saat memutuskan untuk gabung Ada Band tuh udah diskusi juga dengan teman-teman personel Ada Band yang lain, dengan Mas Dika, dengan Mas Marsal, dengan Mas Adi drummer gitu.
Dan kebetulan memang masing-masing personil Ada Band juga punya project musik masing-masing gitu. Kayak Mas Marsal, gitaris Ada Band juga punya project Dr. PM Reunion kan. Gitaris Oke. Dr. PM. Mas Dika itu dia juga bikin band namanya Jack Vegas bareng Mas Gugun Blue Shelter GBS itu. Nah, akhirnya Mas Adi juga ada beberapa kegiatan di yang lain lah gitu, selain fotografi dan bisnisnya yang lain. Akhirnya aku bilang, oke, aku setuju nih buat kita nerusin Ada Band dengan konsep yang sekarang, personal yang sekarang. Tapi izinkan juga Naga untuk tampil as nyanyi solo. Oke, no problem, nggak ada masalah. Yang penting pada saat kita ngerjain Ada Band, kita ngerjain Ada Band, manggung, pada saat manggung dengan Ada Band, dia bawain lagu-lagu Ada Band. Naga sebagai penyanyi solo ya bawain karya-karyanya Naga gitu aja sebenarnya. Oke, karena memang sebetulnya fair enough ya, karena semuanya juga punya project masing-masing. Tapi when it comes to Ada Band ya udah kita bikin buat Ada Band lagi. Barengin lagi aja. Oke. Nah tapi kan maksudnya ini juga ada cerita menarik. Maksudnya ada sesuatu yang menarik yang ingin pengen tanya. Dulu kan Ada Band juga sempat ada vokalisnya gitu, dan sekarang kan Naga mereplace gitu. Nah ini katanya Naga suka dapat hate comments dari netizen yang kan kayaknya semua orang tuh bebas ngomong, bahkan ada yang hiding behind fake account segala macam. Oh iya, macam-macam. Nah ini kan sekarang ini tuh jadi apa ya? Jadi masalah kita bersama lah ya untuk bisa menghadapi era kayak gini. Gimana mental kita dibangun supaya bisa kuat, nggak langsung kena kalau misalnya ada netizen yang jahat gitu. Nah, Naga tipe yang kayak gimana sih kalau misalnya nanggepin hate comments gitu? Tipsnya gitu. Sebagai manusia normal, kadang-kadang begitu dapat hate comments itu pasti ada rasa kesel, pasti ada kesel, marah, karena gini, di era yang sekarang kan kadang-kadang orang komen tuh tanpa tahu situasi yang sebenarnya gitu. Jadi mereka benar-benar komen ya apa yang terlintas di pikirannya dia, itu aja yang dia komenin gitu langsung, tanpa dia tahu prosesnya seperti apa sih kejadian sebenarnya di belakang seperti apa, dia nggak tahu. Kadang-kadang kesal juga. Tapi di satu sisi ya bisa diambil positifnya juga. Oh iya ya, mungkin memang perlu ada, misalnya ada yang ini bagusan ini kurang feel, kurang rasa segala macam, mungkin bisa jadi input buat belajar bisa lebih bagus lagi kayak gitu. Jadi dua sisi lah. Kalau kesalnya diarahkan untuk melakukan hal yang baik untuk memperbaiki, bisa jadi lebih baik lagi, itu aja. Oke, cuma memang kita tuh kadang harus hati-hati ya ketika kita lagi nggak siap atau nggak mood gitu kan ya. Kadang suka iya kan? Kadang-kadang ada rasa pengen bales tapi udah deh, usah lah ya. Gitu. Ya mereka nggak tahu kan apa yang kita kerjakan in real life ya, mereka nggak tahu. Iya, ya udahlah gitu. Mendingan kita fokus dengan karyanya kita, fokus dengan memperbaiki kualitas diri, itu aja sih. Oke, I see itu. Jadi berarti kalau saya ada hate comments yang ya compare apa segala macam, itu jadi acuan aja, dan kayaknya kalau dari Naga nggak usah dibales lah ya, cuekin aja lah ya. Nah, kalau kritik masih oke lah gitu. Kadang-kadang yang hate comment tuh yang wah udah ngawur banget gitu, bukan kritik lagi itu, kadang-kadang kesel juga. Tapi adalah dibiarin aja. Oke. Nah, terus juga nih, ini yang menarik. Kalau misalnya kita ngomongin promotion plan dan lain-lain, ini biasanya power of sebuah lagu itu dari apa ya? Sinetron-sinetron atau FTV yang sering muterin soundtracknya gitu kan, sampai akhirnya bisa viral, nempel juga di kuping orang-orang yang suka nonton-nonton sinetron dan FTV. Nah, ternyata kan netizen Indonesia tuh ini juga lumayan nih super kreatif ya kalau kita bisa lihat ya. Iya. Biasanya tuh kalau mereka lagi nonton FTV suka udah tahu abis ini pasti adegan ini, soundtrack yang muncul tuh adalah ini gitu. Kayak waktu itu ada tuh meme-nya Teh Ocha yang sampai kayak orang tuh lebih tahu lagunya judulnya Ku Menangis dibandingin lagu judul aslinya ya. Jadi lebih ke hafal cuplikan liriknya gitu kan. Nah, itu ternyata juga dulu kan lagu solo pertama Naga sebelum Lila yang Aku di Sampingmu itu, juga lagu-lagu Naga dengan Lila ini sama FTV semua ya. Banget ya kan, sampai dibilang katanya band FTV gitu. Nah itu zaman dulu tuh ada netizen kreatif kayak gitu juga nggak sih yang bisa nebak kalau misalnya adegan ini lirik lagunya Lila tuh yang ini, bahkan mungkin ada yang tahu lagunya Lila tuh si potongan liriknya itu tapi bukan judul aslinya gitu. Iya, itu kan sama kan, maksudnya sekarang lagi viral lagu yang Teh Ocha gitu. Dulu lagu Magic itu wah meme-nya udah macem-macem deh. Meme-nya udah macem-macem gitu. Ada yang cewek ketabrak mobil tiba-tiba jatuh, terus cowoknya turun dari mobil terus langsung muter lagunya Magic gitu kan. Gitu semua kan. Jadi memang tuh nggak pernah kita planningin sih, nggak pernah kita rencanain sih. Nggak pernah kita rencanain, oh ini dari label masukin nih lagu-lagu Lila atau lagu Naga ke FTV nih supaya viral gitu. Nggak pernah kita planning gitu. Mungkin memang beberapa hits lagu Lila kan
terdengar ringan, terus juga lirik-liriknya juga memang mungkin relate dengan cerita-cerita. FTV kan bisa dibilang ringan ya, ceritanya ringan, hiburan yang santai. Jadi nggak terlalu mikir lah, orang nontonnya juga nggak perlu mikir. Kemudian dengar lagunya juga mungkin liriknya relate, kemudian notasinya juga begitu dengar langsung connect. Karena kan ada beberapa tuh, ada Yovie Nuno juga sering banget tuh jadi lagu buat FTV juga. Oke. Nah, terus kalau misalnya soal ini nih, sistem royalti, ini juga ini penasaran. Ya. Dia katanya pernah bilang sistem soundtrack lagu yang dipakai di FTV itu beli putus gitu kan ya. Padahal kan katanya Naga pernah state juga kalau kurang setuju dengan sistem kayak gitu. Nah, ini mungkin boleh nggak diceritain tentang royalti kalau misalnya lagu kita, mungkin ada musisi-musisi yang nonton juga, dipakai untuk jadi sebuah soundtrack gitu. Sebenarnya itu namanya sinkronisasi ya. Jadi misalnya lagu kita punya track lagu, terus dipakai untuk sebuah soundtrack film, disinkronkan ke adegan kan. Biasanya kan kalau yang officialnya kan kita punya lagu, ada musik videonya gitu. Nah, tiba-tiba lagu kita yang track kita punya disinkronkan dengan adegan di film atau di sinetron atau di apapun, itu namanya sinkronisasi royalti. Itu ada memang. Nah, biasanya dari pihak PH-nya, production house-nya akan dealing dengan record label atau publishing. Kalaupun tidak record label, dengan publishing, lebih tepatnya publishing sih. Lagu itu kan kalau artis undernya record label, tapi kalau lagu itu under perusahaan publishing, penerbit lagunya. Nah, mereka dealing misalnya sekian rupiah dengan biasanya per episodenya gitu. Nah, cuman yang belum ada kelanjutannya adalah ketika lagunya ketika FTV atau filmnya ditayang ulang, nah itu kan dianggap sudah royaltinya sudah dibayarkan di yang pertama. Itu terjadi bukan hanya lagu kok, film-film yang lain juga, bahkan film yang aku sempat main di filmnya tayang berulang-ulang juga ya yang main film nggak dapat apa-apa. Royaltinya kan udah aku gitu loh. Kemarin itu. Mungkin yang lebih sering kita tonton berulang-ulang kan ya kayak Warkop DKI itu kan berulang-ulang kan. Dari dulu sampai sekarang setiap tahun pasti diulang-ulang. Nah, itu nggak ada royaltinya juga. Nah, tapi kalau untuk pencipta lagu tadi itu udah dibayar langsung di awal dari production house-nya. Tidak ada royalti yang berkelanjutan sih memang kalau dari penggunaan lagu di film itu. Tapi itu tergantung kesepakatan di awal ya. Bisa aja misalnya kesepakatannya, oh ini kalau misalnya tayang lagi harus ada royalti lagi, bisa aja sebenarnya. Oke, berarti kalau misalnya katakanlah sekarang lagunya Lila masih dipakai, udah gitu kan Naga juga udah nggak tergabung di sana, berarti udah kelar ya royaltinya karena udah di awal waktu itu gitu. Kalau misalnya film yang baru, otomatis pasti royalti akan terus berjalan. Ya, tapi kalau filmnya misalnya film yang lama terus ditayangin ulang, nah itu enggak tuh. Nah, tapi kalau royalti lagu-lagu Naga yang ada di Lila itu akan nempel terus sih di komposernya, di penciptanya. Gitu. Oke. Nah, masih barengan sama Lila nih. Meskipun kan sekarang Naga udah lepas dari Lila gitu, tapi kan hubungannya masih baik dan katanya sampai bikin project bersama, bikin PT. Iya. Iya kan, yang ada Arif. Wow, ini luar biasa, risetnya luar biasa loh. Ini tim inventory luar biasa. Oh, produser kamu emang handal kan? Top. Naikkan gaji produser ini berarti ya? Naikkan gaji produser, risetnya luar biasa. Nah, ini kan dari single pertama Lila dengan vokalis yang baru itu kan jadi project pertama di label kalian kan. Nah, itu gimana sih usahanya Naga barengan sama teman-teman Lila gitu, meskipun udah cabut tapi masih kerja sama bareng. Jadi itu sebenarnya dari dulu tuh cita-cita kita itu adalah memang membuat record label sendiri gitu, buat publishing sendiri. Dari zamannya aku masih gabung sama Lila, udah punya niat itu, udah pengen bikin Magic Record. Tadinya Magic Record, bukan Magic Number 7 Record yang sekarang gitu kan. Ternyata Magic Record udah ada, akhirnya kita tambahin tuh sekarang jadi Magic Number 7 Record. Nah, setelah aku mengundurkan diri, karena memang bicaranya juga baik-baik, bicara dewasa, bicara bahwa memang sedang tidak ada passion untuk bermusik bersama, tapi secara persahabatan atau kerjasama di bidang yang lain tuh kita nggak punya masalah. Akhirnya mimpi kita untuk mendirikan sebuah perusahaan bersama itu tetap lanjut, walaupun aku udah keluar dari Lila gitu, tetap lanjut. Kita buat PT namanya Keajaiban Matahari Timur, terus merek labelnya Magic Number 7, dan project pertamanya justru Lila dengan vokalis barunya Aryo gitu. Gitu. Jadi ya masih baru dibangun sih, masih benar-benar masih belajar. Kita memanfaatkan pengetahuan soal industri musik yang kita pahami
kita jalankan semuanya, kita tuangkan di Magic Number 7 Records ini. Oke, berbekal dengan pengalaman perjalanan Gitu. bersama saat itu. Gitu ya. Oke. Nah, terus juga ini nih ada yang lucu, katanya Naga sering dapat email dari netizen yang minta dengerin dong nih lagu ciptaan aku. Tapi on air dan di acara Billboard Awards. Sampai sekarang juga masih belajar sih, Indi. Aku sekarang tuh lagi les vokal. Ya ampun, masa sih? Sampai sekarang sih juga masih ada yang baper lah. Masih ada yang baper, masih menyesali kenapa Naga harus keluar dari Lila gitu. Ya udah, kalau Mas Naga kan kalau mau beli tinggal beli cash aja, ngapain harus nyicil, ngapain harus kredit.